karena kita kena dampak COVID-19, maka saya akan memulai pembelajaran dari rumah. Anak-anak, ikuti ya. Kali ini pembelajaran kita adalah problem basic learning dengan sintak orientasi masalah, mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan, pengembangan dan penyajian karya, dan analisis dan evaluasi masalah. Kali ini kita menggunakan pembelajaran online dengan YouTube saya atau Rumah Belajar dan lainnya. Materi kita adalah perubahan lingkungan, meliputi faktor penyebab dan macam perubahan akibat bencana dan pencemaran. Macam pencemaran meliputi air, udara, tanah, suara, serta macam bencana meliputi alam, non-alam, dan sosial. Bagaimana cara mengatasinya? Saksikan video kesiapsiagaan bencana ini. Kalau kita tidak sempat menyelamatkan diri dan terjebak dalam gelombang tsunami, kita perlu tahu cara untuk bertahan hidup menghadapi tsunami. Kalau kita berada di tengah laut saat tsunami datang, bergeraklah ke tengah laut, jangan ke arah pantai, karena tinggi gelombang di laut jauh lebih rendah dibandingkan dengan di pantai. Kalau kita berada di pantai saat tsunami terlihat, berlarilah menjauhi pantai. Panjat bangunan tinggi atau pohon tinggi terdekat, seperti tower air atau pohon kelapa. Begitu gelombang pertama mulai surut, tetap berada di tempat kalian. Karena tsunami selalu datang lebih dari satu gelombang, dan gelombang pertama bukan yang terbesar. Hindari berada dekat sungai dan jembatan saat tsunami menerjang, karena aliran tsunami akan lebih deras dan kuat di atas sungai. Jangan menggunakan mobil untuk evakuasi. Mobil akan sulit menembus kerumunan orang yang memadati jalan. Kalau kita terjebak gelombang tsunami di dalam mobil, akan sangat sulit membuka pintu karena tekanan air yang besar. Kalau membuka jendela, air akan masuk memenuhi mobil dan mobil akan tenggelam. Belum lagi, bahaya tuburkan benda-benda lain yang bisa menghancurkan mobil dari luar. Sebisa mungkin, tetaplah berada di atas permukaan air. Kita bisa menggunakan benda-benda mengapung sebagai pelampung darurat, seperti kasur, bantal, kayu, batang pohon, jerigen, ban bekas, dan lain sebagainya. Kita harus bisa merelakan harta benda saat evakuasi, karena tsunami datang sangat cepat. Membawa harta benda dan barang-barang berlebih akan memperlambat kesigapan evakuasi kita. Ya Gang Mutia, kalian selamat ya, alhamdulillah. Jadi penyebab kebakaran di lingkungan sekitar yaitu 1. Human error, teledor dalam menggunakan listrik atau tidak mengikuti prosedur dan metode penggunaan listrik secara benar sehingga memicu korsleting listrik. 2. Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang. 3. Kecerobohan atau kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok secara sembarangan. 4. Aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi. 5. Kebakaran di bawah tanah pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada musim kemarau. Tindakan pencegahan preventif atau segala upaya yang dilakukan agar kebakaran tidak terjadi, yaitu 1. Bijak menggunakan listrik dan peralatannya. 2. Jauhkan barang-barang pemicu api di tempat yang jauh dari jangkauan api dan anak-anak. 3. Bijak menggunakan tabung dan kompor gas. Jika Anda merencanakan bepergian untuk waktu yang relatif lama, sebaiknya lepaskan tabung gas dari kompor. 4. Sediakan alat pemadam kebakaran di rumah. 5. Waspada rokok. Sebaiknya Anda tidak merokok di dalam. Tugas untuk kalian adalah melakukan analisis dampak dari perubahan lingkungan, membuat poster atau video simulasi bencana secara
mandiri. Kirim ke Google Classroom ya. Jangan lupa belajar dengan rumah belajar, di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kita juga akan melakukan UH dengan kuisis. Belajar ya. Akhirnya, demikian pembelajaran dengan Bu Hovifa. Semoga wabah COVID ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas dengan normal. Jumpa lagi di pertemuan mendatang dengan Bu Hovifa. Bye.